Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar tema 3G subtema 4, yaitu perkembangan teknologi transportasi. Kalau sebelumnya kita belajar alat komunikasi, sekarang transportasi ya. Nah, kebutuhan transportasi kini semakin meningkat nih seiring berkembangnya perekonomian. Alat transportasi digunakan untuk mengangkut aneka hasil pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya alat transportasi juga memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada macam-macam nih alat transportasi, ada air, darat, dan udara. Kira-kira kamu tahu nggak sih macam-macam alat transportasi itu? Ayo kita pelajari bersama supaya lebih paham ya. Nah, yang pertama, perkembangan transportasi darat. Dalam sejarah manusia, zaman dahulu tuh orang-orang pada berjalan kaki. Nah, setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggang kuda, sapi, atau unta. Lalu setelah berkembang dengan adanya penemuan roda, maka manusia mulai membuat gerobak yang ditarik hewan. Lalu berkembang lagi nih setelah dibangunnya jalan, maka memasuki babak baru nih, mereka bikin sepeda ya gitu. Lalu apalagi? Apalagi setelah adanya mesin uap, makin menjadi ya bikin gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta seperti itu. Ya, lalu kita masuk ke perkembangan kapal laut. Saat mulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan. Masya Allah. Bagaimana cara mereka untuk mengarungi lautan? Yaitu tadi dengan cara membuat perahu. Perahu pertama namanya kano. Nah, kano itu dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Ya, jadi bentuknya masih sederhana, menggunakan batang pohon. Nah, untuk membuat si kano ini. Jadi, pemanfaatannya juga masih terbatas untuk menyeberangi sungai atau danau. Nah, semenjak masa prasejarah, alat transportasi air tuh semakin berkembang. Terus ada masa di mana manusia membuat perahu yang lebih panjang atau kita biasa sebut longship. Dalam bahasa Romawi atau bangsa Romawi sendiri itu disebutnya galion. Seperti itu ya. Jadi mereka bikin perahu yang lebih panjang. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi tergantikan nih dengan ditemukannya mesin uap ya. Jadi generasi kapal uap itu menandai berakhirnya zaman kapal layar, karena kan zaman dulu masih pakai kano, lalu kapal yang panjang dan menggunakan layar ya. Lalu kecepatan kapal uapnya tentu mengalahkan kapal layar, kemampuan angkutnya pun juga meningkat berkali lipat. Lalu memasuki abad ke-20 bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Mesin diesel itu lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel itu juga lebih hemat loh. Lebih hemat bahan bakar ya dibandingkan mesin uap. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke sejarah kereta api di Indonesia. Nah, pasti udah pada tahu dong apa itu kereta api. Iya, salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap terdiri dari sebuah lokomotif dan rangkaian gerbong. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Ketika itu rakyat Indonesia tuh dipaksa membangun rel kereta api melalui sistem kerja tanam paksa. Lalu pada tahun 1925 kereta rel listrik tuh muncul. Nah, kereta listrik ini ya tidak lagi menggunakan lokomotif. Nah, karena mendapat tenaga dari aliran listrik melalui kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik ini juga menjadi moda transportasi untuk melayani rute jarak dekat. Mereka yang hendak ke kantor, ke sekolah, atau pasar kadang menggunakan kereta. Seperti itu ya. Lalu kini tuh pemerintah sedang mengembangkan sarana transportasi baru berbasis kereta. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh kereta listrik KRL yang biasa kita sebut KRL ya. Kereta rel listrik. Lalu ada lagi nih yang baru namanya MRT, Mass Rapid Transit. Siapa yang sudah pernah naik? Sudah? Masya Allah. Ada satu lagi
Nah, namanya LRT. Siapa yang pernah naik? Light Rail Transit. Ya, itu macam-macam kereta api ya, perkembangan kereta api. Nah, sekarang kita masuk ke transportasi udara. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara. Pemanfaatannya paling banyak diminati oleh orang-orang yang ingin melakukan perjalanan jauh, tapi waktunya singkat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada rumah nenek kalian, rumahnya di Jogja, di Aceh, nah kan itu perjalanannya jauh. Dengan naik pesawat itu jadi lebih cepat waktunya gitu ya. Sekarang kita lihat di dalam dunia penerbangan, alat transportasi udara itu dibagi dua. Ada pesawat bersayap tetap dan pesawat bersayap putar. Sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari pesawat bersayap tetap ya. Kita lihat pesawat bersayap tetap dirintis pertama kali pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Kesuksesan yang dicapai oleh Orville dan Wilbur Wright adalah mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin. Pesawat tersebut dapat mengudara setinggi 36 meter selama 12 detik. Masya Allah ya, itu pertama kalinya. Karena apa? Mendapat daya dorong mesin hingga mencapai kecepatan tertentu. Seperti itu ya. Nah, adapun pesawat bersayap putar kita kenal dengan nama helikopter. Penemuan helikopter dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Sayap yang dinamis ini ditenagai oleh sebuah rotor sehingga dapat memberi gaya angkat kepada helikopter itu sendiri ya. Nah, kelebihannya apa? Si helikopter itu mampu terbang vertikal sehingga tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang. Lalu helikopter itu dapat terbang diam atau bergerak mundur, tidak seperti pesawat pada umumnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangan alat transportasi bus. Bus itu merupakan salah satu contoh alat transportasi umum. Bus biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Terdapat berbagai macam jenis bis. Ada bus sekolah, bus pariwisata, bus kampus, antar provinsi dan lainnya. Bus dikendarai oleh seorang sopir dan dibantu oleh kondektur. Kondektur bertugas menarik tarif dan membujuk calon penumpang agar menaiki busnya. Bus juga mengalami perkembangan dari masa ke masa loh. Pada awalnya bus merupakan kendaraan yang ditarik kuda. Kemudian tahun 1830-an muncul bus bertenaga uap. Lalu bus makin berkembang nih seiring perkembangan zaman. Muncullah bus bertenaga mesin yang muncul pertama kali bersamaan dengan perkembangan mobil. Setelah bus bertenaga mesin ditemukan pada tahun 1895, maka berbagai macam model bus mulai dikembangkan. Hingga saat ini, bus telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kita bisa lihat ya contoh-contohnya, contoh bus yang ibu kasih lihat ini itu perkembangan bus seiring perkembangan zaman ya. Bus zaman sekarang juga sudah bagus ya, disertai fasilitas AC, audiovisual, bahkan ada toiletnya ya. Sudah sangat bagus sekali. Nah, ini ada bus Transjakarta termasuk alat transportasi umum. Ini yang terbaru yang memakai listrik. Nah, kali ini bus tingkat, bus pariwisata. Nah, kalau yang ini bus pariwisata terbaru ya. Jadi dia bisa dibuka atasnya, bisa berdiri di atas. Kalau yang ini bus sekolah. Seperti itu ya, anak soleh-soleha. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami oleh soleh-soleha semua. Ibu ucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.